Pemirsa dan kawan UMKM Bali, komoditi yang satu ini sangat akrab di masyarakat. Yap, garam. Bubuk putih kristal ini menjadi bahan utama dalam setiap pengolahan makanan. Dan kali ini perjalanan kita ke daerah Kusamba Klungkung yang terkenal dengan uyah kusambanya yang sudah memiliki reputasi, identitas, dan karakter yang khas. Bagaimana proses detail produksinya? Mari kita ikuti perjalanan hari ini. Klungkung, walaupun merupakan kabupaten dengan luas terkecil di Provinsi Bali, tapi Klungkung menyimpan berbagai potensi alam yang luar biasa. Menyimpan sejarah yang panjang dengan topografi yang unik, diapit oleh pesisir pantai yang indah, menghasilkan kekayaan laut yang luar biasa. Daerah Kusamba yang berada di Kecamatan Dawan sejak dahulu terkenal dengan hasil kekayaan lautnya. Salah satunya adalah garam. Garam Kusamba terkenal dengan cita rasa gurih khas Bali dan berkualitas tinggi. Masyarakat masih mempertahankan cara-cara tradisional dalam pengolahan garam. Keunikan proses produksi dan didukung oleh pemandangan alam yang indah membuat wisatawan kadang berkunjung ke daerah ini. Untuk optimalisasi sumber daya alam dan sumber daya manusia, pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Klungkung memfasilitasi produksi garam organik beriodium diolah dan dikemas secara modern agar dapat bersaing di pasaran. Pemirsa dan kawan UMKM Bali, saat ini saya sudah berada di Koperasi Lembaga Ekonomi Pemberdayaan Pesisir Lab Mina Segara Dana. Dan saat ini saya sudah bersama Bapak Gusti selaku manajer dan kita akan berbincang-bincang tentang kegiatan yang ada di koperasi ini. Koperasi Lab Mina Segara Dana, kapan mulai berdirinya Pak? Koperasi kita Lab Mina Segara Dana berdiri di tahun 2004. 2004 lumayan, kalau sekarang sudah remaja usianya. Sudah remaja. Jadi koperasi kita beranggotakan warga pesisir di Kabupaten Klungkung. Pelaku usaha yang berkecimpung di pesisir. Ada nelayan, pembudidaya ikan, kemudian ada juga pemindang. Kusamba kan terkenal juga pemindang. Dan juga yang tidak kalah terkenalnya petani garam, yang dikenal dengan uyah kusambanya. Jadi awal berdiri kami hanya unit simpan pinjam. Selayaknya koperasi. Iya, simpan pinjam karena supaya bisa memutar permodalan untuk pelaku usaha di pesisir. Kemudian di tahun 2017 Pemda khususnya Bapak Bupati kita, Pak Nyoman Suwirte, mempunyai inovasi karena melihat perkembangan petani kita, petani garam khususnya, yang dari turun-temurun padahal prosesnya bagus, tapi yang memproses ataupun pelaku petaninya mulai berkurang. Ya, nah dari itu beliau mempunyai inovasi untuk meningkatkan garam Kusamba ataupun uyah Kusamba ini bagaimana supaya bisa masuk ke pasar modern dan juga bisa dijual ke luar daerah, walaupun dari awal memang garam kita ini banyak diekspor. Namun untuk bisa masuk ke pasar modern ada syarat-syarat tertentu. Kemudian langkah-langkah dari Pemda, pengurusan izin sampai dengan packaging per 2020 bulan Juli sudah launching. Sudah launching, jadi pemasarannya di Klungkung hampir 99% pasar modern sudah masuk. Kemudian pasar berjejaring
itu juga sudah sampai kemarin ke Surabaya. Oh, oke. Wow, inovasi yang luar biasa Iya. dari pemerintah Kabupaten Kabupaten Klungkung ya. Sekarang berapa jumlah anggota koperasi dan jumlah anggota petaninya sendiri, Pak? Kalau awalnya 2017 itu sempat 19 petani. 19 petani garam. Kemudian berkurang di 3 bulan yang lalu hanya masih 13 petani. 13 petani ya. Jadi kenapa berkurang? Pertama, lahan yang terkikis, kemudian karena prosesnya regenerasi kurang. Jadi semenjak ini di launching, pemasok tetap ada. Bulan lalu sudah terkonfirmasi penambahan lagi 3 petani. Itu totalnya 15. Karena yang 3 itu dia ada gabung ke orang tuanya. Jadi sudah ada penerus milenial lah. Iya. Dari sekian jumlah anggota petani garam ini, berapa bisa memproduksi dalam 1 bulan, Pak? Kalau produksi di kami rata-rata setiap bulan itu karena tergantung cuaca panas itu bisa sampai 2 ton. 2 ton? 2 ton per bulan. Oke. Kalau di luar Kabupaten Klungkung, bagaimana pemasarannya, Pak? Sementara karena ini produknya terbatas, bahan baku kita juga terbatas, jadi kita memenuhi di kabupaten dulu. Jadi kedepannya ya kita pasti untuk keluar kabupaten, apalagi harapan kami bisa ekspor kembali dengan brand nama desa Uyah Kusambe. Iya. Wah, luar biasa sekali. Boleh diceritakan secara singkat, Pak, bagaimana proses produksi dari Uyah Kusambe yang tadi Bapak bilang masih tradisional sekali? Baik, jadi gini prosesnya. Awalnya pembuatan garam bahan baku itu tetap dilaksanakan di petani masing-masing. Dengan proses tradisional tanpa menghilangkan prosesnya itu, garam yang sudah jadi, yang berbentuk kristal, petani, anggota kita mengumpulkan di pabrik. Nah, jadi di sana pengelola menimbang, kemudian dicampurkan ke yodium dengan kayu tiganya dicampur. Karena kadar air lumayan tinggi, harus di oven. Nah, setelah selesai di oven baru kita bisa packaging. Apa yang membedakan Uyah Kusambe ini dengan garam-garam laut lainnya, Pak? Kalau beda dari fisik lebih besar, visual dia lebih putih tanpa dicuci ya. Dari visual dia lebih putih. Kemudian dari rasa, garam Uyah Kusambe lebih gurih. Lebih gurih, kesan pahitnya tidak ada. Nah, karena itu dari proses tradisionalnya itu pakai batang kelapa, itu dia menyerap rasa pahitnya. Dan juga kandungan mineralnya tinggi. Magnesium, kalsium juga ada. Itu sudah beberapa kali dicek lab. Jadi sangat direkomendasi. Iya, rekomendasi. Menggunakan garam atau Uyah Kusambe ini ya, Pak. Selain rasanya, manfaatnya ada. Manfaatnya ada, luar biasa sekali. Apa harapan untuk koperasi ini, Pak? Mungkin dari masyarakat ataupun pemerintah? Baik, kalau kami sih tidak muluk-muluk, Mak ya. Dari langkah awal inovasi Pak Bupati sudah kami bisa baca. Yang pertama membangkitkan petani garam. Minimal bertahan dan syukur-syukur bertambah. Iya, regenerasinya ada. Kemudian untuk penjualan kita tetap ekspansi karena sesuai dengan kapasitas kita juga. Biar kita tidak menjanjikan ke semua, tapi pendistribusian kita nggak bisa kan, percuma. Kemudian besar juga harapan kami Pemda Kabupaten dan juga Provinsi benar-benar memperhatikan, karena bisa dibilang ini satu-satunya garam tradisional di Bali yang hampir saja tidak ada regenerasinya. Jadi dengan inovasi ini petani pembeli pasti ada, kemudian harganya tetap tidak dipermainkan, berapapun stok banyak stok sedikit kita beli dengan harga tetap. Yang dulunya petani kita menimbun garam, sekarang sudah menabung garam. Jadi garamnya langsung menjadi uang. Iya. Kalau selain petani garam atau produksi garam, mungkin ada harapan ke depannya seperti yang Bapak bilang ekspansi. Apakah ada ekspansi produk yang nantinya seperti rumput laut atau
Ada. Kalau anggota kami di rumput laut juga ada. Di rumput laut juga ada karena itu juga perlu komunikasi ke anggota apa yang perlu kita kembangkan. Karena terus terang ini juga tidak terlepas dari perhatian pemerintah. Pemerintah, jadi biar kita bisa bersinergi lah untuk memajukan petani-petani kita di Kelungkung khususnya. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan serta informasinya. Mudah-mudahan Koperasi Lab Minas Segara Dana ini semakin jaya dan sukses ke depannya. Nah, pemirsa dan kawan UMKM Bali, demikianlah tadi perjalanan kita untuk mengenal lebih jauh tentang UMKM lokal Bali, khususnya yang memproduksi uyah kusamba. Semoga informasi tadi bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan ingat, tetap dukung dan konsumsi produk lokal UMKM Bali demi kesejahteraan masyarakat Bali. Saya Ita Sedana pamit undur, terima kasih. Kita berjumpa dalam acara Gema UMKM Bali berikutnya. Om Santi 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 Om.